Rol sakit apaan? Butuh gua hajar si Raita cabe itu. Tanya Geisa penuh emosi sambil menaikkan lengan seragamnya. Kalau perlu gue siram dia pakai ember. Mabok-mabok deh, nggak peduli gue. Caca pun tak kalah emosinya dengan Geisa. Bagaimana bisa sahabatnya ini dibuat seperti tikus yang bau cucian piring? Udah, gue nggak apa-apa, ucap Anara malas. Tapi Yara, ini tuh tindakan pembulian. Hukumannya skor 1 minggu, gak cukup buat dia, kata Geisa masih berapi-api. Anara menggenggam tangan Geisa dan Caca lalu tersenyum. I'm okay. Kita ada buat Lora, jangan pendem masalah lo sendiri ya. Kita ada untuk saling rangkul, bukan untuk pura-pura tegar padahal ada banyak luka yang disembunyiin. Caca menatap Anara lekat penuh ketulusan. Kalau saja dia bisa bercerita apa yang terjadi, mungkin beban yang ia pikul tidak akan seberat ini. Tapi masalah ini sepertinya tidak bisa diceritakan. Pasti gue cerita, anything. Anara memalingkan mukanya, menyembunyikan air matanya yang akan keluar. Kita siap dengar cerita lo seburuk apapun itu, ujar Geisa. Bolos, membangkang, malak, merusak fasilitas sekolah, merokok. Apa hanya itu yang kalian bisa, hah? Suara lengking itu menggema di ruangan BK. Bu Yani selalu guru BK sedang memarahi anak girls. Mereka ketahuan membolos kelas dan merokok di gudang belakang. Kamu kan yang coret-coret tembok WC guru? Dikira absenan asrama putri. Mata Bu Yani beralih pada Jai. Lelaki itu menulis sebuah gadis di SMA Kencana yang pernah dia dekati dan bahkan sudah dipecarinya. Mata Bu Yani menatap Ringo dan Aji jengah. Saya sudah bilang kalau nggak punya uang jangan malak. Kalian gak kasihan apa sama di kelas yang kalian palak? Padahal mah pada tajir-tajir. Ini lagi main tabrak gerbang sekolah. Gak kasihan apa orang tua kamu keluar uang banyak? Kali ini Bu Yani memarahi Galang. Sedari kemarin dia sudah geram ingin memarahi laki ini. Namun karena kemarin Galang bolos, ia tidak bisa. Zigo, Samuel, simpan handphone kalian. Atau Ibu Sita. Kedua laki itu malah sibuk dengan game online-nya. Tanpa mendengarkan Bu Yani sepatah kata pun. Simpan HP-nya, teriak Bu Yani kencang. Sampai-sampai kedua lelaki yang sedang diteriaki itu melompat kaget. Kenapa pada diam? Biasanya kalian suka melawan bila ibu sedang bicara, tanya Bu Yani sambil menatap satu persatu lelaki itu. Ibu ngomong aja sampai berbusa kita dengerin. Kalau capek kan ibu berhenti sendiri. Percuma ngelawan juga, pemikiran kita beda bu. Hidup ibu lurus, gak ada beloknya. Sedangkan hidup saya dan teman-teman saya naik belok, lurus, turun. Cetus Galang semakin membuat Bu Yani geram. Galang, kayak kalau dikasarin nih bu, ibu itu udah, maaf, tua. Sedangkan kita masih muda gitu bu. Zigo tersenyum penuh kebanggaan. Berikan rokok kalian, pinta Bu Yani. Ibu mau ngudut juga. Ih, tadi giring kita kesini gara-gara ketahuan ngudut, sungut Jai. Dia sengaja mempermainkan Bu Yani. Dih, ibu malakin kita, gak boleh, tegur Aji. Diam kalian, bicara yang sopan. Bu Yani memang sudah benar-benar tak bisa mengurus keenam lelaki ini yang entah otaknya di mana. Bu Yani menatap tajam keenam lelaki itu. Saya akan kasih tahu orang tua kalian. Kalau perlu saya panggil ke sini. Ibu aduan kayak anak kecil aja. Ingat umur bu, udah tuwir, cibir Zigo. Bila saja tidak ada aturan kekerasan dalam sekolah, mungkin Bu Yani sudah menampar mereka satu persatu karena bersikap tidak sopan. Pergi kalian ke perpustakaan, bersihkan buku-buku jangan sampai ada debu sedikit pun. Sudah cukup Bu Yani sangat emosi menghadapi lelaki pembuat onar ini, selalu membuat darahnya naik. Gadis bersuraya panjang sedang berdiri di depan jendela perpustakaan yang sengaja dibuka, sehingga hembusan angin menerpa gadis itu. Buku yang ia baca cukup menarik sampai tak sadar seseorang berdiri di belakangnya. Anna, gadis itu menoleh saat nama itu disebut kembali. Suara itu dia tahu sangat memanggil namanya. Dari dulu masih belum berubah ya, masih suka baca puisi karya Sapardi Djoko Damono. Lelaki itu mengambil buku yang berjudul Hujan Bulan Juni di tangan Anara. Lalu ia membuka halamannya dengan asal.
Pram membacakan salah satu puisi dari novel karya Sapardi Djoko Damono. Di bawah pohon dekat rumah kamu saat hujan, dulu kita sering di sana hanya untuk baca novel ini, ucap Pram. Anara diam, dia ingin sekali memaki dan mencakar Pram karena telah membuatnya bingung atas kepergiannya dan sekarang tiba-tiba dia datang dengan rasa yang sama. Sedangkan Anara selalu dibuat ragu bila sedang berhadapan dengan Pram. Gak ada dulu, lupain Ana, dan jangan datang lagi di hidupan gue. Anggap kita gak saling kenal. Anara merebut novelnya dari Pram, lalu pergi menjauh dari lelaki itu. Mata Anara sempat bertemu dengan lelaki yang membuatnya serasa menemukan cinta kembali. Cepat-cepat Anara memutuskan pandangannya dan berlalu keluar. Galang menoleh memandangi punggung Anara yang mulai menjauh dari pandangannya. Ara kayaknya kenal deh sama dia. Gak mungkin mereka ngobrol tapi gak saling kenal, ucap Zigo. Mereka sedari tadi berdiri di ambang pintu melihat Anara dan Pram sedang mengobrol. Tapi ngapain Nara bohong sama kita? Tanya Aji. Mungkin mereka udah kenalan. Mikir lo jangan kemana-mana. Samuel berucap lalu pergi menyelesaikan hukumannya. Karena bila mereka saling kenal pun wajar karena satu sekolah. Galang tak minat menyelesaikan hukumannya. Lelaki itu memilih pergi, otaknya dipenuhi pertanyaan dan teka-teki. Ada apa? Kenapa bisa sedekat itu? Karena Anara hanya dekat dengan lelaki, ya gold saja. Bila pada yang lain, dia tidak mungkin sedekat itu sampai ngobrol berduaan di perpustakaan pula. Untuk pertama kalinya, hati Galang bagaikan terguncang oleh ombak yang sangat besar. Pukul gue, bentak Galang pada adik kelas yang tak sengaja Galang tabrak. Lelaki berbadan lebih pendek dari Galang itu menatapnya aneh sekaligus takut. Kenapa dia menyuruhnya memukul? Cepat! Rahang lelaki itu mengeras. Urat di lehernya menonjol keras. Kadang cara Galang melampiaskan kekesalannya dengan menyakiti dirinya sendiri. Ia kesal karena Anara dengan Pram. Padahal hanya mengobrol saja. Toh hubungan mereka dengan Anara pun hanya sebatas pertanggungjawaban, tidak lebih. Karena perutnya mendadak nyeri, gadis itu berdiam di UKS sampai bel pulang berbunyi. Anara belum makan karena jam istirahatnya dihabiskan di perpustakaan tadi. Gadis itu tampak enggan untuk beranjak dari UKS. Matanya melirik novel di nakas. Anara membuka halaman terakhir dari novel itu. Novel yang sering ia bawa semasa dengan Pram. Pram dan Ana di bulan Desember. Gadis itu merobek bagian tulisan itu. Bulan Desember adalah bulan di mana Pram dan Anara meresmikan hubungannya. Dan perpisahannya pun dulu di bulan yang sama. Gue udah lupain lo. Hati gue udah mati buat lo. Kata Anara sambil meremas kertas itu menjadi gundukan kasar. Lalu dilempar ke sembarangan arah. Ponselnya bergetar. Gadis itu terpengaruh lalu membuka notifikasi yang masuk. Ternyata dari Galang. Lo tunggu di minimarket dekat sekolah. Gue bawa mobil dulu. Mami udah atur jadwal lo cek kandungan sore ini. Gadis itu beralih menatap perutnya. Hampir 3 bulan ia mengandung. Selama hamil, Anara tidak pernah ke dokter. Gadis itu takut. Tapi karena ini permintaan ibu mertuanya dan tidak enak bila Anara menolak. Aku gak tahu 6 bulan ke depan saat kamu hadir di dunia ini. Apa aku bakal jadi ibu yang baik? Atau aku akan jadi ibu yang buruk? Gumam Anara sambil mengelus perutnya. Oke, kita periksa kamu. Anara menarik diri, berdiri lalu pergi dari UKS. Anara memasuki minimarket. Sembari menunggu Galang datang, perutnya perlu diisi dan bayinya pun butuh asupan. Gadis itu mengambil keranjang belanjaan, lalu berjalan ke arah rak makanan ringan. Anara memasuki beberapa varian ciki-cikian cukup untuk mengganjal perutnya. Ana, nama itu lagi-lagi disebut, tapi ini bukan suara dari Pram, tapi suara perempuan. Anara menoleh, ia melirik gadis bersurai panjang dengan rambut ombrenya. Gadis itu memberi senyuman pada Anara, tapi butuh waktu untuk Anara mencernanya, lalu tak lama Anara membalas senyumannya. Udah lama gak ketemu, iya kan Ana? Stella, ngapain kamu di sini? Tanya Anara bingung. Stella sekolah di SMA Gayatri dan jaraknya tak berdekatan dengan SMA Kencana. Cowok gue sekolah di sini, jawab Stella sambil memandangi tubuh Anara di atas sampai bawah. Oh, apa kabar? Tanya Anara. Stella menyeringai menatap remeh Anara. Seperti yang kamu lihat, jauh lebih baik. Kayaknya kamu gak baik-baik aja.
Enggak, aku baik. Lama gak ketemu kamu. Kapan-kapan mampir ke rumah, udah lama gak ngobrol bareng, kata Anara seraya tersenyum tulus pada Stella. Lihat nanti aja. Oh iya, badan kamu gendutan ya. Lagi-lagi tetapan meremehkan itu Stella layangkan pada Anara. Sebelum Stella pergi, gadis itu berbisik sambil menepuk bahu Anara. Lihat nah, cowok gak suka cewek yang berisi. Anara melemas. Keranjang belanjanya lepas dari genggaman. Sikap Stella masih saja dingin dan canggung. Padahal Anara bersikap biasa saja. Ponselnya bergetar. Tanpa membuka ponsel pun dia tahu bahwa itu adalah pesan dari Galang. Pasti laki itu sudah sampai. Buru-buru Anara kasir untuk membayar belanjaannya. Setelah dokter memeriksa kandungan gadis di bawah umur itu, mereka duduk di meja dokter. Jantung Anara terus berdegup kencang. Dia takut terjadi apa-apa. Ara, kamu tahu kan usia kamu masih terlalu muda untuk mengandung. Jadi saya sarankan kamu jangan banyak melakukan hal yang membuat kamu capek. Kandungan kamu terlalu lemah, jadi kamu harus banyak istirahat. Galang, tolong perhatikan pola makan dan tidurnya. Lanjut dokter. Baik dok, jawab Galang. Galang, ini kamu tebus dulu obatnya. Dokter memberikan secercik kertas pada Galang. Lelaki itu mengangguk lalu pergi. Dokter meralih menatap Anara. Kamu sering minum obat tidur ya Ara? Tanya dokter serius. Anara mengangguk. Kenapa? Kamu tahu kan banyak risiko atas hal yang kamu buat itu? Karena kalau dia tidak minum obat itu, dia tidak akan bisa tidur. Ra, dokter sengaja nggak bilang Galang biar dokter tahu alasan kamu apa, sambung dokter. Ara udah berhenti kok, jadi dokter nggak perlu bilang Galang. Kilah gadis itu. Yakin? Sejak kapan? Beberapa hari. Ara punya insomnia aja. Lagi-lagi gadis itu berbohong. Ya sudah, jangan capek-capek Ra. Kandungan kamu terlalu lemah, pesan dokter dan Ara hanya mengangguk. Sepulang dari rumah sakit, tadi mereka langsung pulang. Tadinya Galang ingin mengajak Anara makan di luar, tapi gadis itu menolak dan ingin langsung pulang. Gadis itu menjatuhkan badannya ke sofa di ruang TV. Lalu dia melirik Galang yang sedang berjalan ke arahnya sambil membawa gelas air. Minum. Lelaki itu menyerahkan segelas air itu pada Anara. Buat gue, tanya Anara. Lelaki itu memutar bola matanya malas. Katanya pinter tapi bersikap seperti orang bodoh. Buat bayi loh. Bayi kita, koreksi Anara. Enak saja dia tidak menganggap bayi itu bayinya, padahal mereka membuat bersama. Ya, jawab Galang lalu dia menyerahkan ponselnya pada Anara. Pesan makanan, gue lapar. Gue masak aja. Anara segera berdiri namun Galang menahannya. Lelaki itu segera duduk di samping Anara. Tapi cemburu yang tadi siang belum padam. Lo gak boleh capek, amanat dokter. Dan gue udah janji buat gak buat lo capek. Matanya tak lepas menatap Anara. Mulutnya ingin bersuara menanyakan ada apa dia dengan lelaki bernama Pram itu. Gak usah lebay, masak gak akan bikin tenaga gue terkuras, jawab Anara lalu memaksa Galang untuk melepaskan genggamannya. Namun lelaki itu semakin memperkuatnya. Mulai besok akan ada orang buat cuci gosok di sini. Lo gak perlu ngelakuin itu lagi. Lang, Anara tidak mau. Cara itu salah satu cara agar dia bisa berlatih menjadi seorang ibu rumah tangga. Anara tidak mau dijemanjakan oleh pembantu, sungguh. Ini perintah. Lo ada apa sama anak baru di kelas J? Tanya Galang ragu. Anara ingat pasti Galang menanyakan ini karena di perpustakaan tadi. Anara tidak mau ada orang yang tahu atas hubungannya dengan Pram. Karena itu masa lalu dan tidak perlu diungkit kembali. Lagian tidak ada yang tahu kalau Anara pernah berpacaran. Dia cuma nyampain pesan dari Bu Regita aja, nggak ada apa-apa. Lagian gue nggak kenal dia. Bohong lagi. Anara terpaksa dia tidak mau orang-orang bertanya perihal hubungannya dengan Pram, termasuk Galang. Mulai besok gue larang lo deket-deket sama cowok. Maksud teman-teman gue. Lo kenapa sih? Ketus Anara. Galang tidak biasanya seperti ini. Lo harus tahu status lo itu sekarang istri gue. Jawab Galang dingin.